warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, karunia-Nya yang kemudian kita sampai saat ini bisa menikmati tubuh yang sehat, bisa menikmati organ tubuh yang normal, hidung bisa mencium dengan baik, mata bisa menatap dengan benar, hati yang bisa merasakan dengan baik. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang ayat Allah di surat An-Nahl, surat ke-16, ayatnya ayat 18. Nanti saudara-saudara bisa buka di rumah masing-masing atau di Al-Qur'annya masing-masing. Yang pertama, di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Katanya, jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah itu la tuhsuha, tidak akan pernah terhitung. Sebagaimana banyaknya, seperti apa banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya saking sayangnya Allah kepada kita, saking sayangnya Allah kepada makhluknya, tidak hanya manusia, ternyata nikmat Allah itu saking banyaknya kita tidak bisa menghitungnya. Nikmat sehat, nikmat kita sampai saat ini masih bernafas, nikmat saat ini kita masih bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan yang ada, nikmat udara yang tiap hari, tiap detik, tiap saat kita hirup, nikmat air. Di sini di belakang saya ada air yang sebegitu banyaknya, ya. Nikmat pepohonan, di mana kita tinggal di sana ada pepohonan, ya. Nikmat-nikmat lainnya yang kemudian itu adalah tanda kasih sayangnya Allah, tanda cintanya Allah kepada kita sebagai manusia. Kenapa? Karena setiap apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini, Allah menciptakan air, ya. Allah menciptakan angin, Allah menciptakan udara, Allah menciptakan pepohonan. Itu semuanya ternyata untuk kebermanfaatan manusia. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan di muka bumi ini, di alam semesta ini, selain untuk kebermanfaatan manusia. Bahkan Allah menciptakan hal-hal atau binatang-binatang yang haram pun, Allah menciptakan hal-hal yang haram pun, itu ternyata khusus untuk kebermanfaatan manusia. Allah menciptakan khomer, kemudian dari khomer itu ada manfaat-manfaat yang kemudian bisa diambil oleh manusia. Apa manfaatnya? Bukan berarti kemudian disuruh mabuk, bukan. Tapi dengan adanya khomer, akhirnya para peneliti-peneliti, ahli-ahli medis, para dokter, mereka meneliti dengan baik tentang khomer. Bahayanya khomer seperti apa? Allah menciptakan binatang, ya, yang diharamkan oleh Allah, baik itu binatang yang menjijikan atau binatang yang memang benar-benar diharamkan dalam nas Al-Quran, itu ternyata kebermanfaatannya untuk manusia juga. Maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau seandainya kita hitung-hitung nikmat Allah yang sebegitu banyaknya, ya, tiap detik, tiap saat, itu la tuhsuha, tidak akan pernah, ya, kita mampu untuk menghitungnya. Maka dengan demikian semestinya kita sebagai orang yang beriman jangan sampai dengan adanya ujian sedikit saja, dengan adanya godaan, cobaan sedikit saja, lantas kemudian kita menyalahkan Allah, lantas kemudian kita mengeluh kepada Allah, sehingga kita tidak syukur nikmat tapi kufur nikmat. Ini yang tidak boleh. Cobaan yang sedikit sekali yang Allah berikan kepada kita itu, ya, sangat jauh, sedikit dibandingkan dengan banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, setiap saat Allah berikan rezeki kepada kita. Ada rezeki yang berupa harta, uang, ya. Ada rezeki yang berupa kesehatan badan, ada rezeki yang berupa ketentraman hati, ada rezeki yang berupa ilmu yang bermanfaat, ada rezeki yang berupa anak-anak soleh, ada rezeki yang berupa mungkin dia punya perusahaannya maju pesat, ada rezeki yang berupa
mungkin dia punya karyawannya atau anak buahnya itu kemudian loyal semuanya, itu termasuk rezeki Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan, Allah limpahkan sebegini banyak air, ya, untuk kehidupan manusia. Kebermanfaatannya itu kembali lagi kepada manusia. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan sebegitu banyak nikmat kepada kita, maka kita jaga. Di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Katanya jangan kau rusak, ya. Jangan kau menjadi perusak di muka bumi ini ba'da islahiha, setelah bumi ini telah diperbaiki, telah diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan adanya keindahan-keindahan ini, mari kita jaga. Sungai yang sebegitu banyak airnya, kita jaga. Bagaimana caranya? Ini air sungai ini jangan sampai kita buang sampah sembarangan. Udara yang sebegini hebatnya, sebegini indahnya, ya, sebegini banyaknya, segini bersihnya, maka kita jaga gimana caranya supaya tidak diisi dengan polusi-polusi, ya. Juga jangan sampai diisi dengan hal-hal yang memang itu tidak baik. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, ini merupakan pelajaran untuk kita semua. Mari sama-sama kita jaga alam kita sebagai salah satu tanda bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang memang yakin kepada Allah, orang-orang yang memang syukur kepada Allah. Tanda syukur kita kepada Allah adalah menjaga apa yang Allah berikan kepada kita, memperbaiki apa-apa yang Allah berikan kepada kita setelah kita sengaja atau tidak sengaja telah merusak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu masih jauh lebih banyak dibandingkan ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, tetap husnudzon kepada Allah dalam keadaan apapun. Ada cobaan sedikit, kurang harta, kurang buah-buahan, kurang bahagia, maka paling tidak itu hanya secuil dari kebahagiaan, dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.